tahu ya. Cuman saya pesan karena saya juga kenal kan sama Bang Fahmi. Saya lihat dia sakit kan, jaga kesehatan lah Bang Fahmi gitu. Ya Kak. Iya dok, iya kak, kita ngelihat sepertinya yang bersangkutan banyak yang menjadi janjikan. Tuh. Makanya tadi dok Yun juga bilang sama sipir juga dia setiap hari ngomongnya gitu ya kemarin ya dok Yun. Aku pulang besok gitu Iya, selalu. setiap kalau mau sidang mah aku besok pulang loh katanya gitu kan. Emang iya digituin, diledekin. Iyalah pulang, penangguhan aku pasti di ACC katanya gitu. Tapi nggak pulang-pulang kata kata temen aku tuh, "Gua nggak pulang-pulang, nggak mungkin lah Yun. Soalnya gue udah kerja di sini tuh udah berapa lama jarang ada yang di ACC kayak gitu. Nah, Eh, itu kan benar berarti kan dia banyak dijanjiin itu. iya. Banyak dijanjiin dia, banyak Tapi diiming. yang paling kelihatan itu yang sidang terakhir itu ya, dia tuh kelihatan menunggu. Menunggu dia pulang atau enggak yang besoknya A1 2 jam lagi pulang 2 jam itu dia kelihatan loh. Karena saya tahu apal dia. Oh, ini dia ini lagi di PHP ini. Lagi di PHP ini dia pasti lagi nunggu harap-harap cemas dengan harapan memang kan mungkin gini ya, aku nggak apa namanya nggak mau ngebandingin pada saat ngedampingin dia. Ya memang kalau pulang ya pulang aja. Memang ya udah nih yang bener nih ya. Insya Allah ini Insya Allah kamu pulang. Baik yang sidang lawan si suami yang pertama ataupun yang ditutup pasti saya ya udah kamu berdoa aja insya Allah ini dikabulin pulang ya emang pulang nah mungkin dia halu-halunya itu akan seperti itu tapi kan waktu itu tuh masalah dia tuh ringan masalah satu masalah keluarga kedua masalah ITE yang memang berlebihan kalau dia diperlakukan seperti itu dulu mungkin kalau dia juga kasusnya dulu seberat sekarang juga nggak akan juga mudah dia pulang kan tapi ya balik lagi ya ini udah eh, ucapan dia yang selalu ngomong ngatain ke saya kan, saya selama ini didalangin, ternyata dia dapat dalang beneran. Pasalnya nggak main-main. Iya benar. Ya ada rasa kasihan juga sih Kak Fit. Sepertinya yang Iya, menjanjikan iya, itu kan iya. biasanya kan kalau yang menjanjikan kan biasanya nggak kosongan dong Kak Fit. Ngerti kan Kak Fit? Karena selama Gitu. ini waktu dia punya masalah itu, kalau kata saya, Nick nanti pulang, pulang beneran. Nah, Betul, mungkin dia halunya seperti itu lagi. Karena betul. dia ngerasa yang sekarang ada di belakang dia orang-orang hebat, kata dia kan. Kata iya ngaku ke dia orang hebat juga kali. Iya, iya, iya. Ya, saya tahu siapa yang di belakang dia. Ya mungkin Hmm. karena dia ngelihat oh orang ini hebat, linknya deket-deket pejabat-pejabat, bahkan deket sama link-link presiden, dia pikir bakal bisa bantu. Nggak akan ada yang bisa. Hukum kan ini ya, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya. Ini kan dia udah viral juga, harusnya dia tuh tahu. Nggak mungkin bisa. Dan harusnya itu kan datangnya dari mulut orang-orang yang di sekeliling dia. Tinggal nguatin aja, ayo kita cari apa kita cari Ini yang bisa meringankan gitu ya, yang Bu? bisa meringankan, gimana bisa ngeles dari tuduhan. Harusnya itu fokusnya, Iya. bukan fokus sama orang-orang yang menjanjikan dia bakal lepas, dia bakal bebas, dia bakal pulang. Jadi habis waktu, tahu-tahu berapa bulan? 9 bulan ya, apa 7 bulan? Ya karena kalau kita lihat TPPU itu Kak Fit memang harusnya teknis ya. Teknis itu yang telaah banget agar mendapatkan celahnya, agar si TPPU ini nggak kena. Karena sangat teknis kalau TPPU itu. Nah itu tidak dilakukan kalau kita belum melihat ya itu dilakukan oleh pembelaannya. Gitu. Hmm. Nah, TPPU kan technicality sebenarnya. Mm-mm. Ya kalau sebetulnya saya kalau ditanya ya secara pribadi gitu, apa sih yang membuat eh, harapan gitu dari saya ya dengan dia lah biar dapat pelajaran. Nggak peduli dia mau divonis berapa tahun, nggak peduli dia mau di penjara berapa lama, yang pasti saya berharap dia divonis bersalah aja gitu. Bahwa lu tuh salah lo kali ini di hidup dia ini kan paling takut tuh dia punya vonis eh, bersalah, divonis bersalah. Karena selama ini kan kalau dia ngomong, gue masuk penjara keren dong, ribut, katanya bukan kasus berat, kata dia gitu kan, takabur kan. Karena itu dia ngerasa bahwa berurusan dengan penjara, berurusan dengan hukum itu buat dia itu main-main gitu kan.
Nah, Yes, kalau selama ini nah ngerasa kalau kebal hukum ya. nah kalau kali ini dia memang divonis bersalah sebagai pelaku kriminal, mungkin itu akan menyadarkan dia untuk dia Mm-mm. menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul, betul. Betul, betul. Benar. Kancus, emang Bang Deddy di mute sama Kancus? Ya mana bisa gue nge-mute host gimana? Mah dengan ngadinya nih Bang Deddy. Enggak, tadi ada haters yang aku mute karena udah terlalu ini. Cuman Offside. baru 3 kok, nggak banyak, baru 3 yang aku mute dari tadi. Nggak banyak. Terlalu. Lama-lama habis juga. Biasanya kalau aku naik itu aja. Ih, mulai berterbangan dia Bu Fit. Ini masih tinggi. Tumben. Tadi juga ada buzzer-buzzer dateng. Iya tadi kalau misalnya ngomongannya masih gitu, Iya, doang sih aku nggak mute. Tapi kalau ngomongannya udah personal gitu ya aku mute gitu. Iya. Kita balik lagi. Kita Biarin nggak aja biar dia capek bikin akun lagi, capek biarin. nggak mau dia buzzer 500 perak per typing, biarin aja nggak usah. Enggak, pasti dia bikin akun lagi tuh, bikin akun lagi gitu ya terus tuh. Pasti. Soalnya kita juga di kubu sebelah juga typing baik-baik juga di mute kok Kak. Iya. Iya kok. Aku di sini, kita di sini cuma mute yang ini banget lah pokoknya. Emang kalau di sebelah ada juga hatersnya? Ada Bu Fit. Ada. Jadi kan di sana juga sekarang ada pendukung yang lagi meminta pertanggungjawabkan kepada pendekar pirang Kak Fit. Jadi mereka juga suka typing kalau ke sebelah lagi komal. Gitu. Iya, bahkan tuh mereka sampai nobarin kita nih di komala dia. Kayak gitu Bu Fit. Lucu ya. Ya biarin aja lah. Gitu. Kita harusnya nge-charge ya. Dedi harusnya nge-charge. Mr. Z, Dedi harusnya nge-charge. Nontonin komal gue ya. Bayar. Bener. Iya, karena udah kehabisan bahan kan, makanya nobarin kita tuh. Iya, tapi ya ini sih aku sih lagi ini aja ahli PPATK-nya itu loh. Aku penasaran itu nanti. Seru banget itu pasti. Iya, aku juga tuh. Lagi menunggu itu. Karena kalau dilihat dengan kasat mata, maksudnya kalau pemahaman kita kan kok ini simple banget ya. Mode yang dilakukan oleh terdakwa ini sangat simple, kok kayak cetek lah ya. Nah, cuman nanti kan berarti kita butuh penjelasan dari ahlinya nih. Walaupun sesimpel itu ya ternyata tetap TPPU gitu. Iya. Gitu. Seru gitu. Ya, ini juga buat kita belajar kan sebagai kita gitu orang-orang biasa gitu. Nanti live sidangnya di mana sih Kak? Biasanya tuh hari Kamis. Kalau dia sehat harusnya offline ya, nggak Itu live. biasanya disiarin di mana tuh, Bu Fitri? Kayaknya kok yang nyiarin Oh iya. saya selalu saya sih nggak pernah ngelihat pas sidang. Biasanya habis itu di YouTube banyak. Oh iya. Mungkin nggak ya saksi ahlinya menolak lagi karena takut dibully, pasti ada kemungkinan itu. Iya, kemarin juga Dr. Andreas ada sempet kayak inilah gitu. Apakah karena ini gitu. Cuman katanya ini Kak Fit lagi tugas ke Jepang memang ya. Kemarin tuh ada akun Warzone itu. Dia kadang-kadang akun Warzone itu kalau typing dia suka bener gitu informasinya gitu. Nah itu kemarin dia ada bilang saksi ahlinya itu lagi tugas ke Jepang. Lalu dia juga saksi ahli yang di kasusnya Helena Lim. Oh bisa. Gitu. Makanya jadi memang lagi berhalangan memang. Dok Yun, berarti si Helena Lim bisa temenan sama si terdakwa dong. Mereka kan temenan tuh kayaknya, kenal. Helena Lim nggak ditahan di situ. Di mana? Nggak. Udah dipindahkan dulu sempat di Rutan Pondok Bambu kan. Sekarang udah nggak di situ. Udah lama dari tahun kemarin. Di mana sekarang? Udah vonis ya? Iya udah. Kayaknya nggak tahu sih, aku nggak ngikutin yang Helena Lim ya. Helena Lim aku nggak ngikutin. Cuman setahu aku dia udah dipindah, udah nggak di rutan lagi. Kayaknya tahanan kejaksaan deh, di rumah tahanan kejaksaan. Oh, oke. Belum vonis, emang udah vonis kan?
Aku nggak ngikutin sih kalau untuk Helena Lim. Jadi aku nggak bisa jawab sih. Tapi yang jelas Helena Lim tidak di situ. Helena Yang di Lim kasus korupsi beda. Iya, iya tahu TPPU kasus korupsi. Tapi aku bukan bela Helena Lim nih ya, bukan ya. Tapi kalau kasat mata aku nih, kasat mata aku kan tahu dia tuh punya money changer kan. Mungkin Ya. dia nggak tahu aja memang ada kesalahan yang ditukar itu bukan bukan uang halal ya. Kan TPPU kena saudaranya sendiri itu dilaporin di situ kan masuk. Saudaranya Helena Lim di situ masuk. kena juga. Kalau untuk kasusnya enggak, cuman dilaporin sama Helena Lim karena kan 374 ya, dia penggelapan. Gitu. Jadi saudaranya ditahan di situ kena 2 tahun 2 bulan. Iya, iya. Host bisa naikin Bang Big Ranger nggak? Aku nggak muncul nih host Bang Big Cuman Ranger. Helena Lim itu setahu saya sudah dipindah itu dari tahun lalu bulan Agustus. Udah dipindah, udah nggak di Rutan Pondok Bambu. Awalnya di Rutan Pondok Bambu, sekarang udah nggak sih. Tapi dia baik banget sih, orangnya humble. Mm-mm. Setahu aku kan emang kejaksaan itu punya rutan sendiri ya. Tapi waktu itu kan kalau nggak salah kan kebakaran tuh ya kejaksaan ya. Apa masih ada rutan sendiri ya? Nggak tahu, pokoknya setahu saya itu Helena Lim itu dipindah ke tahanan kejaksaan. Udah nggak awalnya di Rutan Pondok Bambu, tapi dipindahin. Pokoknya Bang dari Big tahun Ranger. lalu. Karena kayak dulu tuh bapaknya temanku kan Pak Joko Harsono itu dia sempat di rutan kejaksaan kan, tapi terus di tahanan kejaksaan, tapi terus setelah kebakaran pindah ke Cipinang. Nah terus Sementara ya. enggak sih sekarang emang udah di Cipinang. Oh, berarti udah vonis dong, udah ingkrah ya? Oh udah, kalau Om Joko mah udah, Papa Joko mah udah vonis sudah lama. Terus kalau Bu Karen tuh dulu juga di tahanan kejaksaan, nggak pernah di LP setahu aku. Bu Karen Pertamina ya. Tapi sekarang itu pada yang kalau tipikor itu pada pindahnya ke Tangerang, Kak. Oh oke. Ke Tangerang, jadi dioper ke Tangerang. Kalau enggak di Sukamiskin, karena di sana kan lebih bebas ya. Betul. Lebih enak ya maksudnya lebih enak ke LP lah ya sebetulnya. Pas kalau Rutan kan yang masih belum pada ingkrah gitu. Kalau yang cowok sih setahu aku di Sukamiskin ya, yang cowok tuh. Hai Bang Big Ranger. Yo, malam. Malam Bang. Itu ya TPPU Bang. Mesti bedakan lah pokoknya antara rutan sama lapas gitu kan. Betul. Iya. Ya kalau TPPU ya seperti saya sering juga berdiskusi lah ya sama teman-teman di lingkungan hukum bahwa nggak bisa melihat sepotong-sepotong gitu loh dalam pasal per pasal di undang-undang TPPU. Jadi kalau menurut saya Nikita belum tentu kena TPPU. Oke, karena unsur menyamarkannya, menghilangkannya, untuk menghilangkan maksudnya jejaknya loh ya, itu belum tentu terpenuhi gitu. Jadi memang ada di salah satu pasal juga, tapi kalau saya nggak mungkin hafal semua pasal ya. Jadi memang ada salah satu kata-kata dalam bunyi pasal itu atau ayat yang menyatakan mentransfer pun itu sudah bisa dikenakan TPPU. Nah, transfer ini tidak serta-merta transfer dalam pengertian tersangka atau terdakwa. Jadi yang dianggap itu misalnya gini, saya misalnya lagi berbuat pidana gitu ya. Terus tiba-tiba saya minta Encus untuk kau terima ya, saya ada kirim kamu nanti besok 100 miliar, nanti kamu transferin lagi ke sini gitu lah. Nah itu yang kamu bakal kena, karena kamu patut mencurigai ada apa gitu loh. Jadi di unsur TPPU itu, kalau pihak ketiga, itu mesti ada unsur juga dia melihat untuk itu logis atau tidak transaksi itu, terus ada sesuatu atau tidak patut dicurigai gitu loh. Contoh nih ya, saya kasih satu gambaran aja.
Eh, Misalnya begini, ada seorang suami, entah dia berbuat pidana apapun gitu ya. Nah, padahal si istri ini tahu bahwa yang bersangkutan ini suaminya punya penghasilan tuh biasanya antara range-nya 20 sampai 30 juta per bulan. Terserah dia mau dia sebagai karyawan swasta atau dia mau sebagai ASN dan sebagai atau APH. Nah, suatu saat si suami itu eh, mentransfer setiap minggu misalnya 5 miliar, 3 miliar, 2 miliar. Nah, kalau si istri itu mendiamkan, istri itu akan kena. Tapi kalau si suami itu dia mau ada berbuat pidana, uangnya berapapun, selama yang ditransfer ke istrinya masih dalam tahap kewajaran, nggak bisa si istri itu dianggap dia TPPU gitu. Hmm. Nah itu yang banyak bahkan praktisi hukum pun kadang-kadang saya enak perutnya juga gitu loh, melihat unsur-unsur pasal itu mencomot-comot satu sudut, satu ayat, satu pasal, ya nggak bisa saya bilang. Mesti secara keseluruhan. Makanya itu yang saya bilang. Nah, kalau kasus tadi kayak Helena Lim, dia kan sebagai money changer ya, Mm-mm. kurang lebih ya, saya sih nggak kenal juga. Nah, kalau di dalam aturan money changer atau perbankan sekalipun, di jasa keuangan itu ada ketentuannya, ada underlyingnya. Berapa jumlah setiap bulan yang kita boleh membeli misalnya falas. Berapa boleh kita transfer keluar gitu ya. Tanpa sebenarnya ada underlying, misalnya kalau cuma mau kirim $2.000, $5.000 ke anak yang lagi sekolah di luar negeri atau kuliah, itu sebenarnya nggak perlu ada underlying, cuma cukup perlu mengisi berita saja gitu loh. Tapi kalau sudah mulai di atas itu, pasti mereka minta underlyingnya. Misalnya Encus lagi mau beli suatu barang, misalnya senilai $200.000 gitu ya. Nah itu yang dia minta underlyingnya, mana kontrak kamu dengan pihak luar gitu. Kira-kira itu, pemahamannya sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau Helena Lim dia kena, ya karena dia turut membantu pencucian uangnya. Nah saya nggak ngikutin Helena Lim sampai seberapa masuk, apakah kenanya di TPPU-nya toh atau dia di korupsinya toh gitu. Apa masuk di korupsinya. Nah balik lagi kita melihat, jadi TPPU itu ada orang yang selalu juga bilang itu mesti ada tindak pidana awalnya. Enggak selamanya. Maka saya bilang ya kita meluruskan saja gitu. Kalau saya dari dulu selalu saya bilang kebenarannya mesti dibeberkan ya sesuai fakta gitu. Iya, makanya tadi Begitupun juga penggunaan misalnya hukum, undang-undang dan sebagainya harus sesuai dengan apa yang dibunyikan gitu. ya. Jadi Bang, pertanyaan itu muncul justru karena kasus-kasus seperti ini kan tidak ada orang jarang sekali menempelkan pasal TPPU-nya itu kan Bang Dik gitu loh. Jadi makanya enggak. Kalau TPPU selalu di setiap kejahatan. Oh iya? Ya, di setiap tindak pidana yang adanya kerugian material itu pasti TPPU dilapis. Oh gitu Bang. Walaupun itu nanti ujungnya bisa dibuktikan atau tidak, atau menjadi alat bargaining kadang-kadang gitu ya. Iya, itu pernah saya dengar TPPU itu jadi alat Jadi alat bargainingnya begini misalnya, kamu penipuan misalnya, ya kan, KUHP cuma maksimal 4 tahun misalnya. Tapi kalau dilapis TPPU, jadi ada bargaining positionnya. Awas nanti saya hantam kamu sampai kena TPPU karena minimal kamu 10 tahun, 12 tahun. Nah itulah kira-kira. Tapi apakah bisa diterapkannya TPPU itu sekian lamanya sesuai dengan maksimalnya? Belum tentu secara prakteknya. Dalam prakteknya itu jarang. Jadi gini lah, nggak usah bicara TPPU lah ya, kita bicara kasus korupsi. Kamu pernah dengar sampai misalnya seumur hidup yang kena? Nggak ada. Nggak ada. Ini kasus korupsi mungkin selama undang-undang tipikor dibentuk, saya rasa baru si Harvey Mui aja itu yang paling berat. Salah satunya. Gitu ya. Harvey Mui, terus si siapa?
buronannya BNI siapa? Oh, enggak. Mari Pauline atau siapa itu namanya? Yang baru ketangkep Oh belum iya, lama? Paulina itu ya. Nah, itu aja yang berat-berat. Selebihnya semuanya bawah. Bahkan ada dalam prakteknya diberikan vonis putusan itu di bawah ketentuan sanksi minimum. Itulah hebatnya Indonesia ini. Baik itu di kasus tipikor pernah terjadi, kasus narkoba paling banyak. Itu makanya saya bilang, saya juga agak kurang pas dengan perubahan KUHP nasional itu, yang menurut saya secara substansial tidak terlalu bagaimana gitu, malah cenderung agak apa ya, kayak semacam pro kepada nanti tersangkanya gitu loh, atau pelakunya. Karena begini, kalau kita bicara KUHP ya, KUHP lama, yang umurnya sudah 1 abad lebih. Mungkin di zaman itu KUHP itu cukup komprehensif gitu loh. Atau cukup juga represif, atau cukup juga menakutkan kira-kira. Tapi 100 tahun lalu, bos. Begitu dimasukin di zaman sekarang, menurut saya sangat sudah tidak memadai lagi. Apalagi tidak ada sistem sanksi pidana berjenjang. Itulah ada kebebasan hakim yang terlalu luas gitu loh. Nah, itu yang sangat ya, sebenarnya orang-orang hukum banyak yang juga menyoroti lah masalah itu gitu. Nah, jadi ya kalau dalam hal kayak Nick Mir, ada yang bilang, 20 tahun lah inilah, ya itu kan maksimumnya. Masalahnya bisa nggak diterapkannya, kan itu kan. Jadi kalau menurut saya, jangan terburu-buru lah mengambil satu sikap ya, sebaiknya tunggu aja proses peradilan di Indonesia. Proses peradilan di Indonesia ini beda juga dengan ada di Belanda atau ada di Inggris dan lain-lain gitu loh. Oke lah, kalau Inggris mungkin lain sistem hukumnya. Kita anggap Belanda aja. Kalau mungkin di negara-negara maju itu, hukum itu memang menjadi supremasi yang menjadi panglima. Memang itu diterapkan dengan sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi kalau di sini kan enggak. Banyak lah di kalangan umum atau masyarakat umum yang sering tahu lah istilah nipu puluhan miliar atau korupsi ratusan miliar, kenanya cuma sekian. Dan maling ayam atau kambing, kenanya juga sama gitu kan. Ya. Nah, Ya, tapi itulah saya bilang mungkin kita juga asas proporsionalitasnya itu tidak diterapkan di sini. Kenapa nggak diterapkan? Ya, quote unquote, kita nggak menuduh ya, banyak faktor-faktornya gitu. Kalau kita sih ngelihatnya kita harus seimbang juga lah Bang Dik kalau gitu. Maksudnya yang mendakwakan kan juga pasti punya alasan kenapa menggunakan itu gitu. Nah, balik lagi Betul. Jadi gini, seperti tadi saya bilang, TPPU itu mesti dilihat benar-benar dia menghilangkan jejaknya atau tidak gitu ya. Contoh ya, kalau yang namanya menghilangkan itu ya itu ditukar ke falas, dari falas lagi, atau dalam hal kalau transaksi itu di layering berkali-kali, pindah terus sampai akhirnya hilang. Tapi kalau misalnya dibelikan, contoh nih ya, kalau dibelikan hasil kejahatan, dibelikan rumah, dibelikan mobil, kalau dari dulu saya berpandangan itu bukan TPPU, itu menggunakan hasil kejahatan aja gitu loh, menikmati hasil kejahatan. Cuman seringkali di lembaga penegak hukum itu digunakan seolah-olah pokoknya kalau transfer kena TPPU gitu kan. Ya, Iya. Kalau kita bicara hukum loh ya. Nah, kalau yang kasus ini kan nggak cuma transfer, kasus ini kan juga dia membelikan sesuatu, ya kan, membelanjakan kan gitu. Betul. Jadi makanya saya bilang kalau dalam hal membelanjakan, kecuali membelanjakan atas nama orang lain. Tadi gini contohnya nih ya, saya kasih pandangan dulu. Mungkin nanti kayak Mr. Blind juga bisa nambahin atau yang paham hukum. Contohnya begini. Misalnya saya terima hasil kejahatan 5 miliar. Kemudian dari itu saya transfer dulu ke money changer. Atau saya tarik uang dari tunai dari bank. Nah, setelah itu saya belikan nih, saya pindah ke bank lain misalnya, atau saya transfer nih ke misalnya ibu saya, kakak saya, belikan properti.
Nah, itu baru ada unsur TPPU-nya. Nah, itu kan yang common ya, Bang Big. Tapi kan tidak harus, jadi gini, kan karena pasalnya tidak mengharuskan Sebentar, saya angkat telepon dulu sebentar. itu. Karena kan pasalnya sendiri kan tidak mengharuskan layernya serumit itu gitu. Kan balik lagi kan ke pasal, kenapa jaksa bisa menggunakan pasal itu kan karena memang pasal itu juga bisa digunakan gitu loh. Menurut saya sih gitu, Bang Big. Iya, memang yang biasa kita temukan TPPU itu biasanya layeringnya lebih rumit. Iya. Gitu. Tergantung siapa pelakunya. Makanya saya bilang tergantung siapa pelakunya, tergantung apa keperluannya. Jadi kan begini, yang namanya APH itu ya pokoknya ada ya apa yang bisa dipakai biasa digunakan gitu ya, dilapis lah pasal-pasal. Tapi nanti masalah terbukti tidak terbuktinya atau dikabulkannya persidangan. Ya gitu. makanya kami menunggu gitu loh kesaksian ahli, dari keterangan dari ahli nanti PPATK. Karena kan itu kan dibawa oleh jaksa juga kan ini kan. Nah tentunya beliau nanti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pihaknya terdakwa juga pastikan. Makanya jadi cara dia menjelaskan itu nanti yang kami juga di sini menunggu-nunggu gitu loh. Ya, jadi begini ya, yang namanya kalau ahli, di mana ahli itu dibawa oleh JPU atau oleh penasihat hukum pasti sama-sama akan menguatkan masing-masing pihak. Ya. Nah kan nanti tinggal kita yang hanya sebagai penyimak, mana yang paham saya, kuat gitu. Saya paham. Cuman kadang begini, coba tanya sama praktisi hukum, apakah selamanya saksi ahli itu benar-benar memberikan keahliannya dengan fair? Belum tentu, Jus. Ya karena kan tergantung siapa yang bawa. Paham. Coba lanjut ke Komalnya Mr. Z. Kenapa? Karena dia praktisi hukum. Gitu. Kalau ngomong sama kita ya percuma juga. Loh, saya bukannya siapa aja lah kalau yang merasa ngerti hukum mau bicara sama saya boleh aja selama fair ya, selama ya makanya aku bilang coba ke Komala Mr. Z. Di situ tuh ada RD Law juga tuh aku lihat tuh barusan. Ada yang bisa saya nganggap juga lah RD Law siapa dia. Oke, terima kasih, saya turun ya. Ya, makasih Bang Big. Silakan. Iya. Jadi memang kenyataannya begitu. TPPU itu biasanya layeringnya memang lebih rumit. Cuman kan masalahnya pasalnya sendiri tidak menyatakan bahwa harus rumit ini loh layernya gitu loh. Jadi kan makanya kita penasaran PPATK ini gimana nih nanti cara menjelaskannya. Ya dan justru kan dari Komal kita ini kan sebenarnya kita ini hanya menunggu keputusan hakim kan gitu. Betul. Nggak ada yang bilang A salah B salah, nggak ada gitu. Iya betul Kak. Kalau kita kan melihatnya, kalau aku nih pribadi melihatnya ya pemerasannya dapat sih Kak. Iya. Dapat gitu. Nah sekarang TPPU-nya nih gimana gitu. Ya makanya kan kemarin kan udah diinfokan juga di fakta persidangan bahwasanya memang tidak bisa hadir karena ada pekerjaan dinas gitu ke Jepang gitu. Jadi ya kita hargailah proses hukum yang lagi berjalan, tunggu aja keputusan hakim. Karena kan kita pengen mempelajari juga gitu kan. Kalau misalnya memang kalau mau debat hukum ya jangan di sini nggak ada praktisi hukum di sini. Kita mah iya aja ya. Iya aja mau dibilang apa juga iya baik udah. Soalnya Mr. Blind tidur nih kayak Mr. Blind nama Iya nih Mr. Blind juga gak sopan dia nih. Kenapa dia tidur di room ini? Hah? Tidur kayaknya dia nih. Aku DM aja gak dibalas sama dia. Mr. Blind, Bang Deddy tidur kayaknya nih. Ini yang punya Komal tidur semua. Kapit kalau Mail gimana Mail? Mail gimana Kapit? Kalau saya bilang hukumnya si Mail. Ya kalau Mail mah saya lihat sekarang berubah ya. Saya pikir awal-awal saya kasihan sama dia, tapi setelah ngelihat dia di persidangan nggak sopan gitu, ya udah samanya aja lah. Dulu saya nggak ngelihat dia seperti itu sih waktu saya suka ketemu ya. Malah sempat saya kasihan kan, saya pikir dia cuma korban. Tapi begitu ngelihat dia sidangnya begitu, oh ini anak kok jadi begini ya, ya sudahlah. Kan tadinya kita naikin tagar juga. Itu Kafit, naikin tagar Save Mail. Save Mail. Ada si ini nih. Kalau mau tanya tentang dia, saya suruh naik nih si Rian Kaleng nge-WA saya, mau telepon saya reject, saya lagi Komal, suruh masuk ke Komal ini. Nih Rian Kaleng nih, angkat deh Rian Kaleng. Naikin deh.
Ini Rian dari Kaleng. Tuh, ada namanya Rian Kaleng tuh, suruh saya masuk sini. ini dari sini bukan? Ya, sebentar aku Di